Haleluya, shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu petunjuk Tuhan. Untuk renungan singkat kita kali ini kita bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 22. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yesaya pasal 48 ayat 17. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung dan berhasil. Tuhan memberikan contoh kehidupan 4 binatang kecil dalam Amsal 30 ayat 24-28. Ada 4 binatang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, yaitu semut. Semut adalah makhluk yang tidak kuat. Semut menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk. Pelanduk adalah makhluk yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Hewan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Semut, meskipun tergolong binatang terkecil dan lemah, ia rajin, ulet, dan cekatan. Selain itu, semut memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesamanya. Mereka menopang satu sama lain dan bergotong royong. Tuhan menghendaki hal demikian dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Belalang dalam waktu singkat sanggup menghabiskan hasil ladang berkat kerjasama dan ketekunannya. Saat ini masih ada saja orang Kristen yang bukannya saling menopang dan bergotong royong satu sama lain, malah mereka saling sikut, saling hantam, dan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Hewan pelanduk binatang lemah tetapi mampu membuat rumahnya di atas bukit batu sehingga ia selamat dan aman apabila badai menyerang. Yesus adalah batu karang keselamatan kita. Sudah seharusnya kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Amin.